pastinya ospek kan. Yes. Menurut gue kalau ospek Soshum versus Saintek, geli-geli aja nih Soshum. Aku gak tau, tapi kayaknya kalau dilihat Menurut dari gue, update menurut kamu gue. sih kayaknya Geli-geli beda. Kayaknya agak beda. Coba Agak beda cerita lah. dulu, Coba silakan ceritain dulu. Soshum. Tunggu ya, untuk silakan. dibilang geli-geli sih Egi lu. Iya coba dulu, nanti lu denger cerita kita. Ya apa sih lu paling pagi teknik. Coba belum tahu lagi. Enggak. Hey guys, welcome back to another episode of Pasming Podcast. Masih Guys, sampai sekarang belum dikasih back sound-nya gue liat. belum karena lu rekaman dong Pasming Nggak. Podcast gitu dong. Guys, hari ini kita mau ngebahas tentang ini sebenarnya tema yang disaranin sama salah satu Viewers. komen, viewers. Ada yang nanya kayak gini, Kak, bahas tentang Soshum versus Saintek. Gitu. Karena kan kita dua FH, Bener, ini dua teknik. dua teknik. Tapi kalau kayak gini lebih ke FT versus FH. Iya, Iya, tapi kan nggak sama apa-apa. aja kan dua-duanya jurusan favorit di Soshum By dan the way, Saintek. episode kali ini gue akan diem aja karena tangan gue sakit banget abis digigit kucing. Habis ikut kucing. Jadi kalau kalian terus, kayak Amel kok kalem banget, makasih ya guys, emang lagi sakit. Lanjut. tapi hari ini kita jadi lebih ngebahas secara keseluruhan tentang pengalaman kuliah kita juga kali ya, kuliah S1 ya. Jadi mungkin kita awal adalah pemilihan jurusan nih. Kalian dulu gimana? Apakah memang jurusan yang kalian pilih sesuai passion atau ada kayak arahan dari orang tua atau dari guru gitu? Oke. Mungkin Dari mulai yang dari paling Mana tua dia? Lah, dari yang paling tua. Yang paling tua. Oh iya. Oh iya. gimana kan aja. Dulu sih passion dong, nggak disuruh orang tua sih. Of course kayak pengennya masuk PTN. Dan sebenarnya ada beberapa alternatif juga. Cuman ya balik lagi yang paling diusahain ya kalau bisa ya masuk UI kan pada saat itu. Jadi emang udah di-decide dari kelas 2 akhir emang udah tahu Jurusannya nih, kenapa? Kalau emang jurusannya itu. Emang emang arsitek. Oh, arsitek. Tapi kan arsitek tuh kan something yang gak kita pelajarin pas SMA gitu kan. Kakak tahu Enggak. dari mana kakak pengen? Karena waktu itu aku pindah rumah. Oh. Kelas 1 SMA. SMA aku pindah rumah, bangun rumah dari awal. Terus nggak tahu kayak tertarik aja gitu. Terus aku kan di IPA jurusannya. Emang mau masuk IPA tuh kelas 2. And then ya pengen balance. I don't Tapi know, waktu science. SMA kan kakak IPA itu kan kita ada gambar-gambar yang kayak apa namanya secara dimensi-dimensi gitu kan, itu emang kakak bagus tuh berarti waktu SMA Iya, itu. aku agak lupa sih tapi kayak Memang ada passion menggambar berarti. sebenarnya nggak derive dari passion juga sih, lebih ke pengen Tertarik Belajar. aja. belajar dan tertarik ini gitu. Berarti rumah BSD itu gak? Itu build from scratch. From scratch. Oh, gitu. bagus sih. Jadi sama. Bukan yang bikin. Iya, bukan nama maksudnya arsitek, cuma learning kayak the process, terus kayak kenapa harus seperti ini seperti itu, belajar tentang ruang itu menarik banget gitu sih. gue inget banget bangun ruang kan kalau nggak salah judulnya kan. Aku lupa sih jujur kalau misalnya di SMA saat belajar itu kayaknya enggak sih, tapi sebenarnya mostly enggak dari SMA sih ke Bukan dari kayak influence-nya. hobi di ngelukis atau hobi gambar. Cuman kayak dulu mikir aja kayak mau masuk teknik juga sebenarnya tertarik sih. Maksudnya ada keinginan kayak sipil atau industri dulu kepingin ya. Cuman nggak tahu ya, aku tuh tipe yang pingin ada niche-nya gitu kalau mempelajari sesuatu. Maksudnya bukan berarti teknik nggak ada niche apa gimana ya, tapi kayak tipe yang ada Pengen seni, fokus lebih nyeninya dikit lah, nyeni. nyeninya dikit. Enggak jujur, tapi maksudnya bukan berarti itu yang teknik banget itu belajar banget gitu, enggak. Tapi kalau nyeni banget itu ada filosofinya dikit lah kalau misalkan didalami lagi gitu. Tapi turns out ternyata pas kuliah teknik lebih teknik lagi gitu. Maksudnya nyeninya hanya ya menurutku ya 30-40%. Tapi arsitek keren sih. Dan pada zaman kakak arsitek itu lagi in banget gak? Of course, apalagi yang ada revitalisasi GBK itu. Itu sangat besar. Itu kan yang salah satu project yang waktu itu aku kerja di firm itu, salah satunya mengerjakan kolam renangnya ya apa namanya, Aquatic GBK itu. Oh, yang Cuman bagus itu kan. benar. Dan itu yang ngerjain itu satu komplek adalah under arsitek-arsitek besar. Maksudnya arsitek-arsitek yang lumayan Bagus. terkenal pada Berternama, saat itu gitu. Cuman sebenarnya ya
Gak ngikutin zaman sih, maksudnya along the way kan sebenarnya semua orang menurutku punya taste sih kalau in terms of kayak building things, tapi untuk understanding space itu nggak semua orang menurutku, kayak kan maksudnya kayak ruang, sensasi di dalam ruang sama membangun ruang sebutuhnya itu hal yang berbeda menurut. Kalau Mas Deka gimana Mas Deka? Keren. Kalau Misi paling passion sampai berantem sama bapak waktu mau masuk pokoknya- hukum. Lo cerita dari awal kenapa lo dari SMA yang pas penjurusan deh. Duh Mel dan Oh terus kan aku juga penasaran deh, kenapa nggak pingin masuk IPA aja gitu? Iya, itu sama pertanyaan bapak gue juga. Sebenarnya karena kelas 1 itu aku tuh udah tahu mau masuk hukum. Karena waktu itu bukan ikut lomba tapi juara lomba cerdas cermat 4 pilar berbangsa dan bernegara yang waktu itu ya berkutat di menghafal UUD. Tapi sebenarnya lo ikut KPMPR. lomba itu pun gak sengaja gitu kan? Jujur nggak Bukan sengaja karena lu kayak awalnya. lu emang suka menghafal UUD Betul, gitu, malah dulu kan? gue salah satu yang suka agak cabut lah kayak kalau pelajaran PKN. That's why gue di drive sama guru gue untuk kamu ikut lomba ini gitu. siapa? Bu Eliza, Bu Eliza, Elizabeth, bener. Bu Eliza. Nah, terus akhirnya ya namanya orang pinter ya disuruh ikut lomba ya pasti menang lah kan. Akhirnya gue menang. Terus gue ngelihat kayaknya emang wah ini bagus nih, kayaknya sesuai nih sama minat gue gitu. Dan gue cukup berbakat nih, makanya juara kan. Akhirnya ya udah gue mau masuk hukum. That's why itu untuk ikutnya kelas 1. Jadi pas kelas 2 enak banget atau naik IPA, tinggal milih masuk IPS. Tapi kan ya nilai IPA gue juga bagus. Nah, cuma that's why itu bapak kesel banget kalau misalnya gue nggak bisa masuk IPA. Ya udahlah Ya, gitu. gitu Nah, tapi emang. bisa masuk IPA kenapa lu Lu malah milih mau masuknya IPS? Ya aku bilang ngapain aku masuk IPA kalau ujung-ujungnya udah tahu masuk hukum. Nah dia baru tuh mulai kegocek tuh gimana cara biar bisa dia nanti tiba-tiba kan mungkin dia berharap tiba-tiba gue bisa ditarik ke ITB kali atau gimana kan. Atau kayak Jadi- mungkin Soalnya sosialnya. kalau zaman dulu tuh IPS nggak bisa ke IPA tapi IPA bisa ke Bener. IPS. Bisa ke IPS, bener. Bisa Jujur. IPS gitu. Oh kalau sekarang gitu nggak? Sekarang nggak tahu. Nggak tahu lebih tepatnya karena kurikulum sekarang tuh ini kayak kita milih kelas gitu. Oh gitu. Iya. Ada kayak Oke, oke, penjurus. Terus Ya udah akhirnya gue dari situlah debatnya ya karena gitu, karena yang satu bilang si bapak bilang ngapain langsung IPS, IPA aja dulu karena nanti kalau ujungnya suka IPS bisa ke IPS. Nah sedangkan di sisi gue yang ngapain gue ambil IPA kalau misalnya gue udah tahu fix kalau gue mau masuk IPS. Nah, mungkin bapak meragukan lah kayak kenapa lu tiba-tiba udah tahu atau kayak how do you know itu prospeknya bagus banget atau apa. But then again kayaknya mungkin ya mungkin pas juga ya karirnya beliau waktu itu juga mulai merambah ke manajerial yang berkutat juga dengan legal atau hal-hal tentang corporate actions di company. Akhirnya kayaknya memang solid juga nih lulusan hukum khususnya corporate. Jadi akhirnya ya udah dibolehin. Gue sikat. Iya dan akhirnya alhamdulillah masuk FHUI. Ya dari dulu gue emang mikir FHUI or nothing sih. Jadi kalau gue nggak masuk FHUI, ya gue mungkin gap year FHUI lagi tahun depan. Tapi lu nggak pernah kayak gue udah di PS, pas SMA gitu kayak mungkin gue ekonomi aja cocok kan gue pinter matematikanya Betul, gitu atau betul. apa Jadi, gitu. Lu pernah nggak kepikiran Gue kayak gitu? ada itu kan kalau tes IQ tuh tes dan minat dan minat bakat. Gue tuh nomor 1 sebenarnya ekonomi manajemen. Cuma ya gue nggak tahu ya kayaknya. Hati lo udah di. Hati gue gak merah gak gue lah gitu. karena kita tuh sama sekali nggak ada keluarga yang lawyer kan. Ada yang lawyer benar. Bener, kecuali ya Mbak Dini aja itu juga SH gitu kan. Tapi lo kan juga nggak nanya-nanya. Sebenarnya lo selain dari lomba MPR itu, lo ada kayak wah keren juga nih lawyernya. Apakah kayak Ada orang Hotman yang Paris, tapi yang kan lo Hotman idolize Hotman atau Paris, lo look up tuh gitu. Ya, sama Nggak ada kayak, sih. kan tadi kamu juga ngomongin prospek kan. Emang dari SMA kamu udah tahu udah bisa ngebayangin nih setelah lulus nanti akan kemana gitu. Betul. Kalau dibilang idola emang nggak ada, tapi untuk riset, diskusi itu banyak karena kan ya gue kan sekolah di sekolah bagus banget juga SMA. Jadi alumninya udah banyak yang di FHUI, tinggal tanya-tanya mereka Oh you ask them. Iya, I ask them karena kan mereka juga balik ke tongkrongan. Oh gitu. Jadi anak nongkrongnya SMA gue aja tuh udah pinter-pinter masuk sebar UI, ITB. Jadi orang buat transfer knowledge itu gampang. Mereka nongkrong balik gitu ke Balik. Iya ya. Oh gitu. Kalau lo juga
Enggak, gue itu Saban yang lumayan deket Saban. Terus ada juga yang alumni Unpad, TB, aduh namanya udah aneh-aneh ya. Tapi apa namanya, shout out untuk para alumni gue yang memberikan gue Pencerahan. insights. Jadi makin yakin juga untuk masuk fakultas hukum sih. Aku juga baru tahu sih dari kamu dulu sempat cerita kalau di sekolah kamu tuh IPS lebih hot ya ini. Iya. Apanya? Bukan lebih hot gimana, maksudnya Lebih banyak yang peminatnya. peminat. Jadi Peminatnya. bahkan yang nilai IPS kurang tuh ditransfer ke IPA. Iya, jadi kayak Gitu. kan untuk masuk IPS juga ada syaratnya. Lu ada minimum bare minimum IPS. Jadi emang anak IPS itu mungkin di 28 itu karena dikit kelasnya Cuma satu. Kedua emang selama ini kayak hasil kayak Itu lebih SBMPTN. banyak. Pokoknya jauh lebih banyak. IPA 5. Oke. Itu ciri-ciri sekolah pinter. Pasti IPA-nya jauh lebih banyak, IPS-nya Padahal sedikit. peminatnya pada saat itu. Pasti jadi that's why anak IPS-nya itu lebih fokus, lebih bagus juga secara kolegial gitu. Emang Jadi orang-orang yang pengen IPS terpilih gitu gitu, kan. iya. Iya. Aku dulu nah di zaman gue bedanya kita kan gapnya 6 tahun ya guys kalau angkatan. Pas di zaman gue PPDB dari awal tuh udah bisa milih lah sesuai sama passing grade. Lo masuk IPA atau IPS. Nah gue nggak masuk IPA, masuknya IPS. Nah terus untuk kayak kalau gue sendiri kenapa tiba-tiba milih hukum? Pertama ini dia yang benar-benar ngedoktrin dari dulu. Padahal gue kayak ngedoktrin lo untuk kayak komunikasi aja Komunikasi, Mel bener. gitu atau manajemen Karena ya kan. ibu kita tuh kan komunikasi kan. Mbak Lintang juga ngeinfoin aku kayak lo kenapa nggak mau coba manajemen atau FEB? Pertama ekonomi saya nilainya agak nggak wow ya, tapi maksudnya kayak agak ya biasa aja gitu. Terus FE itu gue jujur sampai lulus kemarin tuh masih belum kepikiran untuk membuka bisnis kan. Jadi makanya enggak lah kalau untuk FEB saya tidak bukan tertarikku gitu. Terus Mbak Lintang sama Ibu bilang kayak lo kenapa nggak komunikasi aja. Pada saat itu Mas Deka tuh lagi apnon. Nonenya Mas Dek Dian Non yang Dian, komunikasi kan. komunikasi UI. Terus dia bilang kayak iya komunikasi aja Mel karena lulusnya bisa pakai artikel cuman 8 halaman apa 10 halaman gitu. Terus tuh kayak wah menarik banget nih. Nah cuman setelah ngobrol lagi sama Mas Eka bilang kalau misalnya lo belajar hukum, di situ tuh lo juga diajarkan cara berkomunikasi yang baik, jelas dan lugas dan apa namanya berpraktek aja gitu untuk sebagaimana seorang advokat gitu. Dan juga cara berkomunikasi yang jelas, critical thinking itu tuh diasah banget di Tapi itu fakultas hukum. sejujurnya semua jurusan gak sih kalau lu mau ngomongin Yes, kayak nah gitu, terus gitu. dia nambahin lagi kalau misalnya lo pilih hukum, lo tuh punya niche itu tadi balik lagi kayak lo punya suatu hal yang spesifik untuk lo ketahui dan pelajari dan lo cuman tahu kalau lo masuk fakultas hukum. Nah tapi gitu. semenjak gue kerja di corporate ya jujur Li apa namanya komunikasi tuh menurut gue jurusan yang menarik dan mungkin kalau gue ngulang waktu ya gue tertarik juga karena Masuk hukum. bukan komunikasi. Wah. Soalnya ternyata maksudnya dia walaupun kita pikir kayak oh ini kan kita semua juga belajar berkomunikasi tapi ternyata tuh ada niche-nya yang kayak maksudnya orang-orang yang handle PR di corporate, Bener. corporate communication gitu tuh Korkom. ya memang harus ada ilmunya juga gitu. Even humas gitu. Iya, tapi betul. yang di jabatan-jabatan tersebut juga bisa diambil sama orang yang Betul. SH. Betul. Iya, emang gue Benar, cuman maksudnya kan yang udah SH nggak banyak juga yang mau Tapi kan- jadi Exactly. korkom. Betul. Later on juga ketika lu udah masuk dunia kerja ini bahasan lain lagi tapi nanti lu juga akan belajar sering waktu sih. Nah, kalau gue nah mungkin jawaban kita kan dari tadi beda-beda ya termasuk gue karena gue adalah orang yang agak gimana ya salah jurusan ya mungkin bukan salah jurusan sih tapi lebih ke kayak kerjaan gue adalah sangat melenceng dari jurusan gue dan jurusan S1 aku kan teknik metalurgi material Yes. sebenarnya bukan yang gue tuju. Betul. Tadinya kan aku Apa sih pengen pengennya? teknik industri. Oh. Pengennya tuh pengen banget teknik industri UI gitu. Yes. Nah, terus kenapa teknik industri? Sebenarnya sih bukan passion atau apa ya, tapi kayak ngelihat bapak kan orang teknik nih terus sukses bisa berkarir bagus gitu-gitu jadi terinspirasi mungkin. Jadi Tapi sebenarnya dipaksa nggak sama bapak? enggak sih bapak nggak pernah maksa. Cuman kayak gue udah di IPA kan waktu itu tapi kayak kedokteran nggak suka, gue nggak suka darah gitu kan. Terus apalagi nih kayak teknik aja deh, tapi teknik apa yang masih cocok ya buat cewek gitu. Oh teknik industri, ya udah akhirnya mau ngambil teknik industri tapi ternyata
dapat teknik industri di UGM. Ingat gak sih kita Yes, sampai Numpang toilet kan, numpang toilet. numpang ke toilet, makanya kita sudah survei ke UGM. Gue udah dapet TI UGM di SBMPTN. Tapi ternyata di UI-nya dapetnya teknik metalurgi material. Terus kan tadi galau banget tuh gue sampai panas 3 hari, sampai Bener. demam. Lu terima di ini juga nih ITS gitu-gitu. ITS dapet TI ITS, cuman kan ITS kayak udah ada TI UGM, mendingan gue ngambil TI UGM gitu kan. Jadi pilihannya antara Jadi gue UI dan dapet UGM. TI semua. Jadi aku TI UGM, TI Trisakti, TI ITS tuh dapet. Tapi di UI dapetnya teknik metalurgi material gitu. Nah terus tapi terus Is it kenapa bisa sampai di titik milih metalurgi material? nah jadi emang aku kayak nyari-nyari tahu juga. Maksudnya kan kita kan beberapa pilihan kan. Jadi pilihan pertama aku emang UI itu teknik industri juga gitu. Pilihan keduanya baru metalurgi material. Terus ada teknik lingkungan lah gitu. Kenapa milih itu sebenarnya awalnya kayak nanya-nanya bapak sih, kayak nih di UI ada jurusan teknik ini nih yang bagus apa ya Pak gitu. Kalau teknik mesin kan kayak cowok banget dan ini sebenarnya mirip-mirip sih metalurgi material, cuman apa ya waktu itu kayak metalurgi material kayaknya nggak terlalu berat, nggak terlalu seberat mesin gitu. Terus dia masih ada kimia-kimianya. Nah aku tuh dulu lumayan suka lah sama kimia gitu. Tapi dia nggak yang pure kimia kayak teknik kimia gitu kan. Jadi kayak ya udah deh kita coba aja pilihan kedua teknik metalurgi material gitu. Nah gue tuh hampir tahun pertama tuh aku hampir mau ngulang lagi sebenarnya. Cuman tes TIUI. iya pengen ngetes lagi buat masuk TIUI, tapi karena udah nemu teman-teman yang asik, udah nemu teman-teman yang klop, akhirnya gak jadi gitu. Jadi itu ya mungkin bukan salah pilih jurusan sih, tapi lebih ke kayak jalanin jurusan yang kita dapetin ya. Kalau aku lebih Aku kayak juga gitu beda sih. jurusan kerjanya. Iya benar. Tapi kan kakak jurusan S1-nya memang yang kakak suka gitu kan. iya, Kalau aku kan kayak nyemplung ke hal yang kayak sebenarnya bukan Kamu pilihan. harus adapt lagi, Bener. gitu lah ya. Tapi Dan gue inget banget lo dulu ini kejadian lo buka pengumuman apa ya Mbak? Tapi sebenarnya gue tuh ujung-ujungnya kenapa milih teknik metalurgi material sebenarnya karena kayak ya udahlah UI gitu kan. Maksudnya UI udah pasti bagus lah Dan gitu. deket juga. Ya dan Deket. sama bapak Sama bapak dibilang, ibu juga kayak udahlah UI aja gitu. Jadi kayak ya udah kalau ada UI. yang deket kenapa pilih Kenapa yang yang jauh jauh, gitu bener. kan. Tapi gue inget banget lo tuh ada momen dimana kita tuh lagi di sensi. Terus lo buka pengumuman. Oh, abis iya, itu, iya. itu apa sih? Itu kayak pengumuman yang teknik metalurgi deh. Serius? Oh iya, gimana? gimana? Gue mau nangis. Maaf ya guys, nggak boleh nangis soal lagi puasa. Kayak karena sakit deh. Jadi gue Mbak Lintang, Bapak Ibu lagi makan berempat. Lo kayak lagi pacaran deh Iya, berdua. Belum ketemu Belum fix. ketemu. Belum ketemu. Udah dong. Enggak dong, belum. Oh belum sorry. Terus Mbak Lintang sama teman-teman gua. Bismillah ya. Ini gue inget banget di apalah di sensi itu Iya, di iya, dekat iya. kamar mandi. Bismillah ya, coba kita buka gitu pengumumannya. Terus Mbak Lintang nangis. Terus dipeluk bapak, terus bapak ikutan nangis. Terus Karena gue apa? kayak Karena lu keterima. Karena gue dapet teknik metalurgi, Dan bukan di teknik UI. industri. Jadi dapet Jadi lu UI-nya. sedih seneng atau enggak? sedih karena nggak keterima. Karena gue kan pengen teknik pemilihan industri. Gue pikir lu seneng enggak bukan Oh seneng. jadi Ya, maksudnya mungkin bukan- Bapak tuh nangisnya nangis happy atau Enggak, Bapak bapak nggak nangisnya tahu, karena ngeliat dia karena ngeliat aku nangis. nangis mungkin. Ini terlalu gitu. ini bapak. Certified Emosional. sad boy. Enggak, Iya, tapi iya, yang iya. sedih adalah karena dia tuh udah kayak sampai rambutnya rontok gitu-gitu. karena mikirin Lintang. Ketawa Bukan sih gue aja sedih gila. Aku kan rambut Lintang kamu too hard on yourself, I think. Terus lo bayangin ya dia buka tuh kan gak keterima lagi terus dia nangis ke bapak terus gue kayak Aku kok gak ada di situ sih. Aduh. Gue pengen ketawain Ini undangan loh. atau apa nih? Enggak, Apa, simak itu UI atau SBM? simak. Aku Simak masuk ya? UI kan simak. SBM itu dapet yang UGM itu gitu. Jadi kayak itu tuh soalnya gue sampai panas dingin. Sumpah gue sampai panas. Jadi hari pertama ospek Aku nggak nyangka sih itu ospek ada. di UI itu aku nggak datang karena aku masih berharap mau bayar UGM. Sumpah. Jadi aku kayak tapi kok dia nangis. Tapi emang kamu nge-hold ITS atau UGM itu karena Kalau ITS pokoknya ITS sama Trisakti udah nggak aku ambil karena aku masih punya UGM Oke, kan. nah UGM itu di hold karena kamu nunggu UI ya. Bener dan waktu itu masih bisa tuh bener. tahun aku. UGM tuh dia bayarnya terakhir kan soalnya. Iya, UGM bayar terakhir. Gue Terus sedih kayak- aja sampai sekarang gue sedih karena gue masih ngebayangin kayak dia tuh kan gak keterima Tapi lagi. Gue pikir lu seneng. Tapi gue nggak, gue dibilang gitu Gue gak cuy. expect sih Apa Lintang bilang? bisa kayak gitu. Aku tuh bego banget, aku gak pintar. No. Kok gak ada gua sih?
Aduh. Tapi gue sekarang jujur nih gue udah gak sesedih itu sih looking back karena mungkin udah Ambient, banyak. Udah. Saya di end of the day lu sebenarnya bisa on par lagi sama kalau lu masuk TI terus lu bisa juga kerja di Tapi itu kerjaan lu realization sekarang. yang baru terjadi pas udah masuk dunia kerja sebenarnya. Benar. Sebenarnya emang ada sih fase-fase kayak pas di ujung-ujung kuliah juga aku ngerasa gue mau jadi arsitek beneran apa enggak sih nih gitu. Ada lah kayak gitu tapi Oh itu nanti aku bahas. ya, Aku juga ada realization. cuman ya balik ke Macem-macem. dunia kampus kali ya. Benar. Terus gimana nih? Kamu kan masuk nih ke apa metalurgi Nah, nih ini kan akhirnya. kita apa pastinya ospek kan. Yes. Menurut gua kalau ospek soshum versus saintek geli-geli aja nih soshum. Aku gak tahu tapi kayaknya kalau dilihat Menurut dari, gue, update menurut kamu gue. sih kayaknya Geli-geli beda. Kayaknya agak beda. Coba Agak beda cerita lah. dulu Coba silakan dulu. soshum Tunggu dulu, ya, soshum tunggu ya. dulu, Untuk silakan. dibilang geli-geli sih Egi lu. Iya coba dulu nanti lu denger cerita kita. Ya apa sih lu paling pagi teknik. Coba belum tahu enggak. Disclaimer Hapus, ini hapus. terjadi 10 Zaman tahun kita lalu ya. ya. 10 Iya, itu 12 tahun lalu in my case. Oh my God, iya iya. kan? 12 tahun Pokoknya lalu zaman in my kita case. 2014, Jadi aku 2013, nggak tahu guys. apakah ini akan Sekarang. terulang lagi ataupun memang udah prakteknya berbeda. masih berjalan Benar, gitu. benar. Oke, jadi gimana kalau soshum FH dulu gimana sih? Macam-macam dulu tuh gue seminggu A kan. day in my life ospek Jadi gimana? gua- Ospek jurusan ya, tapi kalau ospek Nggak ada kan gue nggak ada aspek jurusan fakultas. iya ya maksudnya Kita ospek ospek FH gede aja. fakultas. Iya, jadi gue itu makanya dibikin waktu itu kalau pas zaman gue itu masih 2 yang ospek tuh, jadi ada khusus untuk yang ospek itu tahun ketiga, jadi senior tahun ketiga, ada yang tahun keempat itu dibedain harinya. Jadi lu bayangin gue kena ospek tuh 2 kali, pas zaman lu enggak kan, cuma sekali doang kan, Tapi ini seminggu doang nih ya, seminggu. seminggu. Tapi habis itu ya terusannya baru, maksudnya bebasnya itu baru beberapa bulan setelah lah. Jadi Prosesnya adalah ya prosesnya adalah ya itu dikasih pertama tugas bikin name tag-nya tuh gila susah banget. sesusah apa boleh kan? Dan dia Susah bikin banget. sendiri Gua bikin guys. sendiri. Jadi gue nganyam. Jadi kayak ada anyaman sampai tulisannya ada FAUI 2013. Nama gue mana nama gue panjang banget lagi kan. Jadi itu Nama susah full banget. name. Iya susah Sumpah, banget. sorry aku motong tapi ini ada cerita lucu. Kayak di FEB juga kayak gitu. Jadi temanku ada yang namanya panjang. Terus dia bikin nickname sendiri baru karena dia mau mendekin nama. Wah. Jadi namanya sorry Matt I love you. Namanya Medina. Dia nulis cuma Edin. Ya. Karena dia harus nganyam. Nah kalau gue itu kan namanya harus nama lengkap sesuai NPM. Jadi kayak itu. Terus bangunnya itu harus pagi banget. Ya kalau itu sama. Terus juga Terus lu bikin Jam dibentak. pagi jam berapa lo? Gue tuh kayaknya jam 5:30 itu udah dibawa, udah siap semua, udah harus lengkap. gitu. Gua 4:30 udah di situ. Jadi gue dulu berangkat dari rumah jam 4. Ini apa fakultas pagi. apa? Fakultas atau jurusan? Fakultas. Kutek tuh fakultas kan? Fakultas. Yang harus subuh-subuh di Kutek. Iya subuh pokoknya jam 5 udah harus kumpul. Jadi gue jam Oke. Terus kalau di gua udah dapat 1 poin ya, kita lebih 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 gilui. pagi, itu lebih pagi doang. Tapi mungkin lu selesai lebih cepat kali. Mana ada. Berlangsung sampai besokannya Sampai tanpa besok, sampai jam tidur. Emang Mbak ini nggak mandi? Ya mandinya di Lu tau gak sih dulu kalau kita kalau aku sih aku nggak tahu ya, disuruh pakai baju yang warna biru tua, jadi pakai kaos, tapi cuman boleh 1 baju. Iya baju cuma 1 nggak boleh ganti terus pakai Nggak boleh ini kan, ganti. pakai slayer. Pakai slayer. Emang Jadi jadi kita udah diminta untuk bau. seminggu 2 minggu, 2 minggu kayak gitu. Guys aku gak ngomong kalau itu bau ya. Enggak, maksudnya- Ngomong anak sosum ya. Lu 2 minggu nggak boleh ganti baju? Ya. Lu harus cuci. Tapi akhirnya Nggak, mungkin lu yang punya baju sama. persis kali, ada Iya, 2. akhirnya sih mungkin kalau yang cewek-cewek gitu, cuman kan ada cowok-cowok. Oh, cuman 1 dikasih aku ingat banget. Sih kayaknya sih gue inget. Nggak, yang Pokoknya pakai kasihan baju tuh- dalam sih. Nggak, yang akhirnya kasihan pakai kan baju yang dalam. merantau yang harus nyuci Iya, kan gitu loh. pakai Jadi, baju dalam sih akhirnya. terus kamu gimana? Ya terus abis itu selain itu Oh ya kamu pakai Ya, baju udah apa? lebih gilui kan, udah lebih gilui. Iya, kamu pakai baju apa? baju gua waktu itu ya baju gua putih. Ya apa? Baju Bebas kan, kemeja, tapi. kemeja. baju Sama- sekolah gitu. Baju Eh, SMA kan? Enggak, bukan kemeja putih polos. Bawahnya? Kemeja putih hitam. Harusnya Oh. putih Putih hitam hitam, gitu. putih. Itu kamu punya berapa pair di rumah? Banyak. Paling 2, 3. Ya itu maksudnya gue bisa ganti-ganti lah. Mungkin karena kita kan emang lebih rapi lah. Lebih rapi dan lebih Kan itu digunakan juga untuk kuliah kan ya nggak? Terus tuh bayangin kita pakai kayak scarf gitu yang warna coklat. kita juga pakai headband. Di sini panas banget, sumpah. keringet dari itu keringet. Terus Kita harus juga pakai bawa headband. Gue juga pakai headband. Oke, terus terus, gimana terus. kegiatannya dari Kegiatan. pagi Nah kira-kira? kegiatannya tuh pagi itu udah pasti didisiplinkan. Jadi Ya, kayak itu Cor- standar ini dong lah, kamu kan komdis marah-marah. coba impersonate Ini pas gua maba kan, disip- bukan pas gua Ya jadi tapi maksudnya kan kamu abang mungkin komdis mirip-mirip ya. lah. Ya tapi mirip sih masih. Jadi ya Diapain kayak, maksudnya? misalnya kayak ada yang telat ya dimarahin, masuk ke pos yang hukuman, ada yang Dihukumnya ngapain?
Dibentak-bentak, kenapa kamu Bentak-bentak, telat? bener. Tahu nggak ini? Lu Ini gua ditanya, akan- lu tiap pagi ditanya, lu harus ngafalin temen lu yang nggak datang siapa. Oh enggak, kalau yang nggak datang siapa? Oh iya, kalau gue disuruh harus tahu. Harus hafal namanya. hafal. Terus ditutup. temen- Jadi nemteknya pakai nemtek semua. Abis itu nemteknya ditutup. Itu siapa namanya? Enggak, yang paling parah kalau aku disuruh harus tahu pokoknya yang hari itu nggak datang siapa dan kenapa. Iya, dan kenapanya tuh parah banget. Bener-bener Dan sampai harus kenapa? misalnya dia liburan kemana itu harus tahu. Iya, gua setahu Terus gua harus tuh ditelepon. ada kayak gitu-gituannya juga ada, tapi kayaknya mungkin waktu itu through kayak grup line atau apa udah dikasih tahu hari ini siapa yang nggak masuk. Jadi orang tuh semua terinformasi kan. Tapi- anak Eva kan pinter-pinter ya pada tahu. Oh ya kita juga ya maksudnya tapi kan kita Izin. harus ngafalin Iya. gitu Jadi kayak. maksud kamu anak teknik gak pindah? Anak teknik pinter-pinter tapi pasti sibuk dia. Oke, sibuknya apa? Kegiatan. Fisik. Tunggu, tapi aku penasaran kegiatannya kayak bikin esainya. Nah, kalau FH saya gila lu nggak mungkin Bener. bisa. Ya apa even apa close, bro. bikin apa maksudnya? Jadi kayak kita tuh bikin esai harus full penuh semua itu Tentang apa? kertas yang esai Folio, esai folio. Udah gitu tiap ada kata hukum itu tuh harus pakai tinta merah. Jadi kalau once lu miss lupa nggak boleh ditip nggak boleh Kamu apa. tentara merah soalnya. Emang kamu apa? Kakak dulu tapi Tentara sama biru nggak kita sih? juga ada Bukan ini tentara apa biru. namanya? Ada esai-esai gitu yang Ada, pokoknya ada. ngerjain sampai Tapi Paling aku- perkenalan diri doang. Tapi maksudnya enggak enggak. kayaknya. Gue dikasih kayak cari tahu tentang diagram FE FE3C gitu jadi Karena kamu kelihatan ambi. bukan Iya, semua orang Aku nggak- semuanya. jujur aku nggak ada memori yang Gimana-gimana. soal esai itu nggak ada. Mungkin ya udah kayak kita tulis tangan tuh tahu ya. nggak sih esai gue tuh sampai kayak saking ngantuknya kan ngerjain tuh kayak udah jam 12 malam gitu kan. Kayak ada aja momen kayak tiba-tiba nulis misalnya gini, diagram FF3C adalah kopi yang saya buat di dapur. Gitu. Udah meleng. Sumpah. Dan banyak gak cuman gue doang kayak teman-teman gue juga pada gitu. Tapi Kayak gue tuh yang tulisannya udah pada paling menurut gue ngelantur susah gitu. itu adalah ada namanya alarm. Itu zaman ada alarm. Ospek itu. Jadi alarm ini tuh yang paling menurut gue bahaya. Gue tuh kalau dimarah-marahin, wah sampai air liurnya kena gue tuh gue nggak apa-apa. Iya, ya gue Pasti juga. Totally fine. Yang gue paling nggak bisa itu kalau misal lagi sesi serius, serem segala macem, ada yang bikin ketawa itu gue paling nggak bisa. Beb, tapi Dan itu ada namanya alarm gua. tuh apa? Nah, Maksudnya alarm itu adalah saatnya si senior ini mengeluarkan anak-anak yang dihukum disuruh melakukan hal-hal kocak. jadi nggak boleh ketawa kalian. Gua nggak boleh ketawa. Nah kalau ketawa, lu ditarik, dimarahin di belakang sendiri berame-rame. Dan gue tuh selalu jadi orang yang ketawa. Dan gua nggak apa-apa dimarahin di belakang daripada gue harus nahan ketawa. Tapi emang temen lu ngapain gitu? Contoh, Cuman kayak misalnya udah serem gini-gini, di sini ada yang ngerasa tadi melakukan kesalahan telat gini-gini, maju gitu. Nah ternyata anak yang tadi udah telat itu udah dipisahin dan udah di brief disuruh ngapain. Pas dikasih kode maju, dia harus ngapain tuh udah tahu. Jadi tiba-tiba maju, dia maju sendiri. Lu tau kan gue pakai headband, dia lari kayak begini, tangan belakang terus, Sasuke di mana kamu? Lari. oh jadi Gitu. dikerjain kayak Jadi gitu. dikerjain. Itu lo yang cantik itu kan? Nggak, itu beda lagi Oh, beda karenya. lagi. Oh. Si Kare. Itu pernah dikerjain juga dia. Bukan dikerjain lagi si Kare itu bener-bener jadi cerita kesurupan. Jadi dia maju terus kesurupan, nanti ada lagi yang maju di baik kode pura-pura jadi dukun. Jadi tiba-tiba kayak udah nggak apa-apa begini, kamu baca ini gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh gue By nggak the bisa way ini banget. settingannya jadi kita tuh ospek jurusan itu biasanya kayak dibarisin di dalam ruangan Bener, gitu loh guys. Kayak bener. dibarisin yang rapi. Biasa baris berdasarkan tinggi atau apa gitu kan. Gue juga ada tuh cerita lucu yang gue juga hampir nahan ketawa. Tapi ini senior-seniornya juga ketawa karena ini bukan settingan. Jadi apa namanya kan kita bikin esai-esai tugas gitu kan. Terus ketahuan lah ada yang sama persis kopas kan. Nah terus senior gue udah marah-marah nih dengan tegas kan, yang si tibumnya gitu kan, ini siapa yang kopas gini. Terus teman gue dipanggil suruh maju. Kamu maju, kamu tahu nggak siapa yang kopas gitu kan. Teman gue dengan lu gue dia bilang apa? Kopas apakah? Jadi dari tadi senior gue marah-marah Dia nggak tahu ngerti. kopas, istilahnya. Kopas apakah, terus ya udah senior semua langsung balik badan Iya, ketawa, bisa, kita betul. juga langsung Mas lo ceritain temen lo Aduh. masalah esai ada yang dipanggil suruh Nah ke depan. itu gue tuh paling gak bisa banget ketawa. Kayak teman gue tuh ada, lu semua kenal lah. Itu nih orang bener-bener lu bayangin ya, dia pintar gitu-gitu. Pinter banget Pintar loh banget. bahkan. Dia ini lu bayangin deh dia karena saking nggak tahu yang mau nulis apa, kan lu harus penuh tuh full kertas folio. Ini tunggu ya. Jadi gini ya.
Nih kayak tugas gitu Tematik, Kak. tematik, tergantung kayak tema, aku tergantung juga tema. disuruh sih Jadi kayak kita kalau di FH itu disuruh bikin buku namanya Merkun, merah kuning. Bukunya sama ya kan aku Mas? aja buku biru Iya hijau kan? juga ada aku. Bukunya ini, bukunya Inten tahu kan yang kalau Oh, kita yang gede, ya ya. yang gede itu kan folio. Nah, itu tuh disuruh menuhin kayak 2 halaman bolak-balik Kalau jadi gue 4. enggak, kalau gue tuh enggak. Jadi gue tuh Merkun tuh sendiri waktu itu buku biasa, tapi yang esai tuh sendiri, tapi esai tuh banyak banget gue. Jadi makanya. Tapi maksudnya tematiknya tuh apa? Nah, jadi kayak yang ini itu tentang tentang hukum, kenapa kan? lu mau masuk FHUI. Pas banget. Nah, terus dia udah ini tapi dia kayak enggak tahu banyak alasannya. Iya, Harus nggak bisa Jadi, elaborate by the lah way, ya itu berarti teman orang gue ya. itu kayak emang bahasa Indonesia agak waktu itu belum terlalu bagus. Jadi lebih banyak bahasa Inggris Anak sedangkan inter. esainya itu harus bahasa Indonesia. Jadi dia terbatas banget. Lu kan belum ada ChatGPT gitu-gitu kan. Jadi dia udah ngomong kok cuma baru udah dia maksimal banget tuh baru 3 halaman gitu. Halaman terakhir nih. Dia gue ngapain ya? Terus ya udah akhirnya dia bilang, nah jadi kan dia inilah motivasiku kenapa aku mau masuk FHUI. Selesai. Terus by the way dia bilang apa namanya Untuk memperpanjang satu halaman iya, kan ya. pada saat aku belajar untuk mengejar cita-citaku masuk FHUI, aku mendengarkan lagu berikut. Terus dia nulis the whole liriknya, lagunya tuh gak apa, Clarity, You are the piece of me, Tapi gini kan, you are the piece of me gitu ya, kan. I wish Jadi I didn't. Jadi biar penuh. Biar penuh. Dan udah Astaga, akhirnya pinter dia disuruh maju, suruh nyanyi. Terus dia nyanyi dari awal. Dan gue dimarahin lagi karena gue ketawa banget. Tapi kalau Nah, tapi dimarahinnya tuh gimana sebenarnya? Dimarahin kayak maju yang kan ngerasa ada dibentak-bentak? Ada. Cuma nulis maksudnya kalau sampai sering dipanggil gini, itu dia mau marahin apa lagi? lirik gitu, marahin Clarity. Kalau gue tuh karena ketawa Ya, selalu. dimarahinnya gimana deh Kak? Kamu ketawa itu lihat teman kamu bikin kesalahan gitu Kamu banyak siap dong. Bang, kamu gitu. tuh gak Kamu setia nggak kawan setia gitu, kawan, kamu kamu- siap Bang gitu. Izin ya siap Siap maaf bang, siap maaf kak gue gitu. pernah jadi gue salah pakai baju yang mana menurut gue nggak salah sama sekali gitu kan, pakai baju batik ya kan, pakai baju batik terus ternyata harus pakai kerah batiknya. Nah gue pakai baju batik, kalau cewek kan blus Jarang, iya ada jarang kerah. kan yang ada kerah gitu. Kamu tahu kamu salahnya apa? Tidak tahu. Terus kayak kamu tuh salah baju. Kenapa ya salah? Tunggu nih salah. Enggak, gue tahu nih kenapa dia makin dimarahin kan jiwa ngelawannya biasanya makin. Nah iya kan, terus gue kayak maaf kak, baju kamu tuh nggak pakai kerah gitu. Oh ya maaf kak gitu. Nah terus mbak gitu kan. Nah karena gue manggil kakak-kakak gue mbak dan emas, gue keslip lah. Gue bilang siap maaf mas. Mas gila itu bener-bener di sini cuy. Iya, Gue biasa udah gitu sih kayak itu. ada muncrat-muncratnya dikit gitu kan. Mas lo pikir kita di Jawa? Terus gue dalam hati kayak kan di Jawa Barat. Depok kan Jawa Barat. Lo pikir kita di Jawa? Lo pikir apa sih yang manggilnya mas? Kayaknya ada deh mungkin UGM atau mungkin Jurusan ada apa, yang lebih tahu fakultas gitu. lain ya. Terus kayak lo pikir kita di Jawa? Di situ tuh manggilnya bang. Iya bang, maaf bang gitu. Balik lagi lo ke sana gitu. Terus jadi aku 2 kali lah kena dari 3 hari. Yang satu lagi karena telat. Gitu. Iya. Terus malam-malam aktivitasnya apa nih? Nah, coba malam-malam. Kita tuh nggak sampai malam, maghrib tuh udah. Malam yang ngerjain esai bareng teman, ngerjain tugas kelompok karena ada tugas kelompok juga. Betul. Ada yang latihan seangkatan harus hafal yel-yel angkatan. Itu yel-yel Itu juga angkatan. susah dan yel-yelnya itu harus bikin ribet. lagu angkatan kalau gue Dan bikin iya lagu. dan Dia bikin lagu angkatan. gue dulu kan ada gaya sesarnya, ada gaya apa jadi agak Dulu rame susah. banget tuh ya Cesar ya. Nah, tapi aku nggak tahu ya arsitek ada atau enggak. Kalau aku ada tambahan ospek jurusan. Maka tadi gue juga. bilang kalian pasti lebih Ini jurusan PI ada. Jurusan ada 3 bahkan. Iya, Maksudnya jadi kita aku- tuh ada jurusan. Jadi jurusan itu menurut gue yang biasanya agak lebih parah dimarah-marahinnya. Terus karena kan udah Lebih udah dikit ya lebih orangnya. spesifik. Iya, lebih Satu dikit. angkatan berapa? Sebenarnya kalau Seribuan. menurutku parah tuh karena capek aja gitu, Capeknya teriak sih terus gitu loh, diteriakin. kayak Kalau aku ada kayak adegan dari ini, pagi udah kayak jadi aku tuh ospek jurusannya tuh 6 bulan. Nah di nggak boleh ke kantin.
Enggak, malah justru harus ke kantin terus kita harus kayak ngumpulin tanda tangan senior. TPT sama aku juga ada Iya, ngumpulin nah tanda senior. tapi Ya Allah. pengangkatannya itu aku tuh kayak seremonialnya itu pokoknya jam 8 malam kita ke hutan UI. Terus kayak ada di dalam hutan UI ada pos-posnya gitu loh. Di dalam hutan UI ada pos-posnya. Jadi kita kayak berlima nih, satu grup berlima ke pos 1 terus nanti harus cari jalan ke pos Jurit 2. malam. Iya Serem kayak banget semacam ya itu, pokoknya. tapi di tiap pos kita dimarah-marahin dan itu pokoknya sampai jam 12 malam, jam 1 malam kita baru selesai. Nah cuman Ada yang hilang nggak? ya enggak lah, enggak ada sih gitu tuh. Jadi tapi sepanjang 6 bulan kita diwajibin untuk kayak kenal sama semua senior, ngumpulin tanda tangan senior gitu. Terus kadang suka kayak ditanya gitu, ini senior yang ini siapa namanya gitu. Kita lagi duduk-duduk nih di kantek, lagi tenang, lagi sok-sok ngobrol sama senior kan, Ika apa kabar Kak gitu kan, sok-sok berinteraksi. Terus tiba-tiba, tau gak ini senior siapa yang namanya? Ntar kalau gak hafal kayak, oh lu gak gue tanda tangan lu gitu. Padahal kita harus ngumpulin tanda tangan. Gue juga ngumpulin tanda tangan. Terus kan harusnya nama, tempat, tanggal lahir, J-nya apa ya, lupa deh gue gitu. Terus kayak harus minta tanda tangan sampai karena harus menuin 100 tanda tangan dan gak bisa gitu kan. Capek lah nulis kayak nama apa-apa gitu. Terus kita nyingkat namanya Nata Ju Tempe kalau gak salah. Nama, tanggal lahir, J-nya apa ya? JJ. Iyalah. Ya gitulah, Nata Ju Tempe gitu. Terus kayak, ini apa nih Nata Ju Tempe? Dikasih tanda tanya gitu-gitu deh. Cuman ya menurut gue di angkatan gue gak separah angkatan lo sih. Cuma Sebenarnya 3 sih hari kalau gitu. menurut gue ya, buat mungkin kita juga orang-orang yang mentalnya kuat, gue nggak tahu. Menurut gue sih dimarah-marahin itu biasa Biasa aja gue yang Jujur biasa aja. banget. Maksudnya kalau kayak angkatan-angkatan bawah gue tuh kan ada yang kayak sampai ngadu ke orang tuanya, Iya, orang iya, tuanya iya. bawa ke dekan. Gue kayak Tapi- jujur Li, Galakan mak gue Nggak, aku di angkatanku juga nggak ada yang sampai kayak nangis atau apa gitu sih. Maksudnya emang iya. sebenarnya yang bikin capek tuh emang karena volume suaranya kan besar, Bener. terus nyanyi terus, yel Terus kan kayak berbaris-berbaris jalan dari mana ke mana gitu kan. terus ya apa? Karena dari beraktivitas dari pagi gitu. Kalau kita kayaknya menurut aku lebih fisik juga ya, karena emang kalau soal esai sih ada tapi kayaknya nggak berhalaman. Kalau di aku ya at least nggak kalau sampai. di aku esainya ya nggak sampai Gampang lah tapi berhalaman esai rumah. gitu. Cuma ada esainya tuh udah tentang pengetahuan teknik metodologi Ada material gitu. esai kayak tentang gitu. pengetahuan. jurusan kalau yang the whole kan mungkin Kalau ada, gue cuman nggak ada yang kayak inspirasi masuk teknik FTW Aku gitu nggak ada. ada. Kalau aku nggak ada. Aku nggak inget sih, at least kalau di Oh jurusan. terus gue tuh jurusan tuh kita kayak the whole 6 bulan itu kayak kadang pokoknya seminggu mungkin 2-3 kali tiap malam tuh dikumpulin gitu, seangkatan dikumpulin kayak dikasih evaluasi sama senior kayak gimana progres angkatan lu, udah kenal berapa orang senior, angkatan lu ada yang hilang-hilangan gak gitu. Jadi kayak sering banget deh eval-eval gitu. Sumpah kalau kalau aku nggak. kalau PI kayaknya nggak Soalnya kalau segitunya. PI kan senior angka 2 tahun di atas sudah keluar negeri. Kalau Iya, KKI, benar. jadi yang dekat banget cuma angkatan 2012 waktu itu aku. Cuman waktu itu kan, nah sebenarnya menurut aku yang kurang apa ya, kurang serak itu karena arsi dan jurusan lain yang inter itu nggak digabung ke mereka. Oh. Kalau aku jadi dekan sih aku suruh gabung semua karena knowledge yang didapat kan harusnya sesuai dengan jurusannya dong, bukan kita ditemuin sama yang PI ya PI karena itu apa sih? Program internasional. Jadi kita nggak boleh bilang KKI karena kelas khusus. Terus dulu tuh selalu anak KKI kayak Iya, gitu. Nggak jujur. Tapi sampai zaman gue. kalau treatmentnya tuh dulu emang kayak, kalau aku sih merasakan itu gitu. Jadi kayak suka di side eye yang kayak gitu-gitu. Padahal kita bayangin aja mau ikut lomba, bikin poster gitu. Kita nggak tahu kita harus ke ars dulu untuk cari tahu info kayak gitu-gitu. Jadi kayak banyak banget informasi yang nggak nyampe ke kuping kita karena segmen dipisah-pisahin itu. Cuman balik lagi ya mungkin dari segi ospeknya sih lebih ke arah ini ya. Kalau teknik menurutku emang lebih berat fisiknya. Menurutku juga beda lebih sih, panjang dan kerasnya lebih juga panjang dan lebih panjang. Heeh. Maksudnya kalau kita kan ada ya ospek jurusannya itu sih aku kemarin tuh. Oke. Menurut gue mungkin Eva nggak bisa segalak itu karena banyak yang nepo babies juga nggak? dan ini juga sih kalau FH mah lebih ke ya udahlah abis ini kan kita gaul bareng Gaul juga. bareng bener. Sama sih. Tapi memang setelah keluar dari ospek pun gue merasakan kayak ospek disuruh dipaksa kenalan sama senior, dipaksa lu kayak deket sama teman-teman lu ya emang ada Tapi fungsinya menurut gue. adik kelasku lebih nggak involve di ospek. Maksudku aku sih ngelihatnya nggak tahu ya, mungkin balik lagi ke treatment KKI di FT itu karena dipisah. Jadi mungkin karena anak KKI-nya ya kakak kelas kan gue ini ya. Jadi kayak
ya kita juga kayak ya udah santai banget, mau nggak usah tanda tangan Iya ngapain beda, gitu, makanya ngerti nggak PI itu sih? beda. Kalau misalnya gue kan yang jurusan yang tekniknya. Dan di kakak itu Wow, nggak gitu. manggil kak gitu, jadi manggil nama. Bro. Nggak manggil nama, jadi kayak gak usah panggil kak gitu, panggil nama aja gitu. Jadi ya makanya mungkin treatmentnya beda. Cuman kalau ke jurusan itu sebenarnya yang dari pas angkatan aku sih itu harus ngejar sih. Kita harus dapetin banyak info tuh, harus cari tahu sendiri gitu. Nah waktu kuliah kan kita kan lumayan aktif lah ya. Gue nggak tahu sih, cuman mungkin gue bisa bilang gue yang paling aktif di antara kalian semua. Mana? Lu nggak segininya gua nih. Enggak. Coba dari lu deh. Kita ini ya seberapa aktif ikut kegiatan organisasi. Nah, tapi sebelum itu gue mau bilang gue kayak kenapa gue waktu awal tuh kayak oke, gue harus ikut BEM, gue harus ikut ikatan jurusan gitu, harus jadi Lu biar pengurus. dapet cowok ganteng doang. Bukan. Gua Soalnya tahu gue banget. dibilangin bapak waktu itu kayak Asik. pokoknya bapak tuh bilang kayak kalau kuliah tuh jangan sampai cuman kuliah doang. Bapak tuh malah kan kita selama dari SD SMP SMA tuh nggak boleh nginep rumah orang, nggak boleh pulang malam gitu kan. Tapi kuliah tuh sama bapak malah dibiarin gitu loh. Yang penting lu aktif malam berorganisasi berorganisasi gitu tuh ya. malah dibolehin Gua banget banget sama tuh. bapak. Jadi kayak Kok sama Bapak gak ngomong gitu Pak ke aku? karena lu udah nggak ada harapan. Kegiatan lain udah ada kegiatan lain. Gitu, jadi kayak makanya itu lumayan ngedrive gue sih kayak untuk aktif organisasi. Mungkin Lu ikut jawaban apa dari aja? Lu ikut orang yang paling gak aktif aja kali Aku nggak ya. aktif. Aku Kakak ikut apa? Kak Ikut Nati ada apa Aku gitu? aku ikut BEM tapi pas BEM-nya FT. BEM-nya FT yang apa sih Tang, yang teknik open house itu yang bikin acara itu. Oh, panitia, Itu kepanitiaan berarti panitianya. dong. Ya itulah. Oh, kakak ikut kepanitiaan. Aku lumayan aktifnya di yang kayak Kepanitiaan. voluntarily Iya, ikut iya. ke Panitia, panitiaan. panitia. Cuman pas udah Anggota itu nggak? enggak sih? Enggak sih, aku bener-bener kupu-kupu. Oh gitu. Oh Kuliah gitu. pacaran. Enggak dong. Kuliah pacaran. Ngapain? Asik. Kuliah nugas lah. Oh, tugasnya banyak kalau ars memang. Bukan banyak, lama dikerjainnya, selesainya lama. bikin model itu. Tapi kakak dulu berarti ikut kepanitiaan cuman satu itu doang selama 4 tahun kuliah berarti. Sama di Ars tuh ada Affair UI itu aku ikut juga. Itu pameran semua karya terbaik itu masuk ke situ. Terus di curate. Kan kita semua Wih, bikin artwork Bun. Bukan. No, itu beda lagi. Bukan, Itu beda lagi. Kalau ini Affair UI itu khusus arsitek yang selalu di Museum Nasional itu. Jadi bener-bener dipajang. Itu bagus banget sih, yang kayak emang karya-karyanya dari urban planning sampai spatial housing tuh ada gitu. Cuman yang ngerjain itu dari semua angkatan. Dulu kakak biasanya megang divisi apa kalau panitia gitu? Aku Acara. curate artworksnya. Jadi Oh. biasanya kayak ngelihat yang ini bagus kenapa gitu. Terus kayak kan biasa ada diagram tuh kenapa gedung ini ada konsep greennya apa segala macam, itu bisa di curate kenapa ini lebih better dipajang dibanding yang lain kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya nyeni juga sih ya jatuhnya. Cuman ya aku tertariknya ke bagian yang situ sih. Maksudnya yang emang involved di project-project. Karena kan kalau di KKI RC kan pada saat itu muridnya cuma 20 orang, 21. Ya itu satu angkatan 21 orang. Iya, iya. Jadi ya harus keluar gak sih dari Iya, situ benar-benar. untuk bisa lihat kayak yang kita kira bagus banget di teman kita itu ada yang Ada jauh. yang- Maksudnya bukan berarti yang itu jadi nggak bagus ya, tapi maksudnya ternyata banyak banget yang jauh lebih bagus juga gitu. Apalagi yang senior pada saat itu sih itu keren-keren banget. Oke, jadi karena dia lebih ke kepanitiaan ya. Kalau gue ikut lumayan banyak organisasi. Yang pertama Alsa, Always Alsa, Be tapi lu One. jadi pengurus atau apa? Pengurus, gue jadi pengurus nggak cuman anggota, bukan pengurus, anggota sih, anggota. Tapi apa mas namanya anggota aktif ya? Tapi anggota Iya, aktif anggota lu berarti pengurus. nggak manajerial, Alsanya lu nggak? Nggak manajerial, tapi gue under orang. Jadi gue kayak karyawannya Staff, gitu lah, staff. staff, gue staff. Nah, gue ikut staff Alsa Legal Research and Development. Kalau misalnya kalian mau cek nanti deh in description box down below. Gue bikin legal opinion 2, abis itu bikin acara Kayak 2 bekerja juga, berarti. bekerja. Oh, Terus di situ gue sih suka banget ya, karena kayak gini ya kalau kerja di kantor. Karena ya Allah ribet banget ininya, birokrasi, harus balik lagi ke sini, Iya, terus benar, ke sini lagi benar. ngobrol lagi sama wakil kita gitu-gitu. Terus gue juga daftar BLS, Business Law Society. Nah, tapi ini gue ceritain dikit ya. Jadi kan kalau lo mau ikut keanggotaan atau staffing itu kan lo diwawancara kan. Ya selain wawancara kerja, gue ikut lah. Gue mau ikut capital market waktu itu. Terus lagi kelas hukum Islam Bu Gemala, Bu saya izin ke toilet. Nah gue ke toilet,
tapi padahal gue mau interview, gue nggak belajar sama sekali kan. Terus ternyata interview ditanyain kayak, gue capital market sama Bafin, banking and finance. Oke, jadi kamu masuk ke ininya banking and finance, ini yang wawancara. Oke, sekarang aku tanya ya, kamu udah baca belum terbarunya yang keluaran dari ini? Belum, Mbak. Oh, terus kalau menurut kamu tentang ini gimana? Nggak tahu. Enggak pakai nggak tahu, Mbak. Gitu ya. Gue bener-bener kayak menurut saya gini sih, sepengetahuan saya ya, Mbak, gitu. Terus kayak berarti kamu belum baca nih ini yang terbaru. Belum lagi, Mbak, maaf banget gitu. Oke. Nangis nggak lu tapi saat itu? Enggak, gue nggak nangis karena gue hanya merasa what the hell gue gitu. sebenarnya santai banget lah kalau masalah wawancara gitu. Cuman ya the things that I don't know ya I'm gonna say I don't know gitu kan, gue belum baca. Nah tapi di wawancara itu gue nanya, memangnya itu tentang apa, Mbak, gitu. Jadi conversationnya dua arah gitu kan. Terus pas udah selesai gue bilang gini, makasih ya Amel atas waktunya gitu kan. Makasih ya Mbak atas ilmunya, saya jadi belajar banyak nih gitu. Terus gue gak keterima. Ya iyalah, itu langsung dicoret nama lu, coy. Ini orang tidak kompeten gitu. Terus lo ada apa lagi? Gue BLS tapi lu nggak jadi pengurus? Enggak, tapi gue anggota aja gitu, anggota dan aktif. Alsa gue jadi staff. Terus kalau lu nggak ikut panitia, BEM FH gitu betul? BEM enggak, tapi gue diminta untuk beberapa kali jadi MC acaranya BEM. Ya, terus nggak juga terhitung lah itu. iya, panitia juga dijadiin MC gitu sih. Itu Judging aja. you. Kalau lo apa? Gue dulu disuruh Mas Eka ikut lomba, tapi kurang mumpuni. Nah, oke, kalau lu deh, lu sama gue ya, kita banding-bandingin. Okay. Semester 1 lu ikut apa Gue aja? pokoknya gue ikut semua BEM, ALSA, BEM, OLMA. FHUI Karena lu semua apa? itu masih kaderisasi. Lo belum staffing semester 1. Oh, gue udah staffing. Nah beda, kalau FH tuh lebih ketat pastinya. Jadi orang tuh baru bisa staff tuh semester 2. Semester 2 deh yang bener-bener. jadi Semester 1 belum, semester 2. Jadi semester 2 itu gue yang staffing itu di ALSA sama BLS. Di BEM gak lagi karena gue ternyata kan most likely akan jadi atlet di basket, sehingga kurang relevan kalau gue itu magang di Tentara Merah atau Kostrad waktu itu. Jadi akhirnya Tapi gue lu ya ada ikut kepanitiaan banyak banget, itu banyak banget panitia apa aja, OLMA apa mungkin ada 10 kali, gue juga sampai. Iya, gue juga bingung. Sih gue tuh semester 2 BMFT, terus jurusan juga staffing. Terus kepanitiaan banyak banget deh, acara teknik kan banyak banget, selalu ketarik kepanitiaan. Terus karena kita di BEM juga, jadi acara-acara BEM tuh juga kita disuruh bantuin lah gitu. Jadi seksi acara lah, seksi apa gitu-gitu macam-macam deh. Oke, terus semester 3 gue semester 4 3-4 itu gue masih aktif, tapi kan gue jadi ini, itu kan 3-nya masih lanjutin yang 2 kan, tapi 4-nya itu gue kan jadi wakil ketua secara organisasi, wakil ketua basket RBC, tapi kapten juga kan, jadi ya udah sibuk ke situ. Tapi sisanya gue tetap ikut kegiatan kajian-kajian keilmuan atau kegiatan-kegiatan ALSA yang ke luar negeri, bahkan ke yang kemarin yang keluar dulu kota, macam-macam tuh gue ikutin semua. Kalau gue semester 4 itu gue wakabit kesekretariatan di jurusan. Terus gue juga kepanitiaan yang masih megang lah ya. Nah terus gue tuh dulu ikut lomba basket, iya, tapi kan gue basket udah nggak terlalu serius kan pas kuliah, cuman yang pas seteknik doang tuh, lomba basket seteknik teknik cup ya, teknik cup. Nah itu, tapi kan itu kayak sebulan penuh, terus kayak tiap malam ada aja lomba. Kalau bukan aku yang lomba, tapi aku kayak supporteran, nyupport jurusan. Terus aku juga dulu ikut lomba ini, debat Inggris gitu. Jadi kayak yang dapat Hafayana sih tuh kan. Nggak tahu, aku lupa deh. Ya, tapi pokoknya lomba-lomba tuh banyak banget juga gue ikut. Terus kayak pernah ikut lomba apa namanya kayak bikin poster atau apalah tentang keteknikan. Menurut gitu. lo lebih better lomba atau organisasi? Dua-duanya lah, why not? Kalau gue maksudnya ya dua-duanya. Kayak sekalian kita suka banyak yang nanyain ke gue sih, kayak time manajemennya waktu kuliah tuh gimana sih gitu. Nah kalau menurut gue teknik tuh kuliahnya sibuk banget, mungkin semua jurusan juga sibuk ya, tapi kayak anak teknik tuh menurut gue, karena kita ada kelas-kelas yang kayak praktik lab gitu loh. Praktik lab tuh besoknya literally lu harus udah nyelesain esainya. Jadi lu praktek seharian, terus lu harus nyelesain esainya besoknya. Jadi kayak laporannya gitu. Iya, jadi bener-bener tuh kayak begadang-begadang terus gitu. Betul. Nah gue tuh waktu itu dibilangin sama senior gue kayak,
kita tuh sebagai anak kuliahan ada 3 nih ya. Lu bayangin segitiga gini, ada 3 pilihan, tapi lu cuma bisa pilih 2. Jadi pilihannya itu adalah akademik, non akademik, sama waktu istirahat. Jadi akademik, social life, atau waktu istirahat gitu. Tapi lu cuma bisa pilih 2. Nah, jadi kalau misalnya lu mau seimbang akademik dan non akademik lu, ya berarti lu korbankan waktu istirahat lu. Kalau lu mau bagus akademik dan bisa istirahat, berarti non akademik lu gugurkan gitu kan. Nah, gue jadi terketuk gitu saat itu kayak oke. Jadi gue kurangin dulu lah waktu istirahat gue, tapi gue harus ngejar. Makanya alhamdulillah gue dari semester 1 IPK-nya bagus terus kan. Misalnya kumlat terus, ya kumlat terus ngambil SP, ngambil magang. Kamu ngambil semester pendek? SP terus. Tapi dia memang ngedongkrak aja, didorong terus sudah biar. Soalnya aku nggak nyangka karena pas semester 1 itu kan lu kalau IPK lu cum laude lu bisa full 24 SKS kan. Kalau harus cum laude, bahkan lu di atas 3 ya. 3,3 kalau 3, oh gitu ya. Pokoknya kalau di atas sekian lu bisa ngambil 24 terus kan. Enggak, gitu. bener-bener cum laude itu bisa 24. Kalau 3 itu 21 bener. Iya. Jadi aku alhamdulillah karena dapetnya selalu cum laude kayak jadi bisa 24. Terus plus aku ngambil semester pendek gitu. Ini usaha Dia dia lulus untuk 2,5 tahun kalau 3,5 tahun dengan IPK. Iya, itu dia lulus 3,5 tahun karena pengen cepet kelar dari mental. Soalnya tahu nggak? Nah ini balik kita tadi ada satu pertanyaan kayak self revelation. Atau ini deh, time management menurut kalian ada nggak versi lain? Kalau gue waktu itu kayak gitu. Jadi gue memang mengorbankan waktu istirahat gue. Jadi bisa gue tuh kuliah misalnya sampai jam 5 sore, terus jam 5 sampai jam 8 atau sampai jam 9 tuh bisa meeting kepanitiaan atau meeting organisasi. Terus habis itu pulang nyampe rumah ngerjain tugas, atau kadang gue juga suka belajar lagi kalau kalau materi yang di kelas tadi gue agak kurang mengerti gitu. Pokoknya selama 3,5 tahun gue nggak bisa bersuara sedikit pun tiap malam. Itu lebay sih. Cuman kan kita kamarnya tuh connecting door ya guys. Gue misalnya tidur 10:30 malam, dia tuh masih nyala, terus gue kayak aduh nih orang kapan tidur. Iya, gue kayak bisa tidur jam 1 terus paginya udah bangun lagi kuliah lagi gitu kan. Jadi kayak bener-bener gue ngurangin waktu istirahat gue. Kerja rodi tapi untuk dirinya sendiri. Iya, untuk mewarnai CV gue ketika gue lulus gitu. Karena pas worth it banget. Karena pas udah semester 3, semester 4 tuh gue udah nyadar nih, kayaknya jurusan ini gue agak nih gitu, agak kurang cocok buat gue. Jadi gue harus mewarnai CV gue dengan hal-hal lain supaya gue bisa keluar dari jurusan ini. Gue udah mulai menyadari, ada kesadaran ke situ kalau gue. Sleep deprived selama 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Gila sih. Cuman kalau gue sih alhamdulillahnya kenapa bisa ngimbangin semuanya karena COVID juga kan. Jadi ada beberapa kelas yang emang online. Gue tahu lagi lu kuliah sambil ini crazy guys. Jadi gue pagi gue sama Mbak Lintang. Kadang ada kelas jam 8 gitu, kita baru selesai nongkrong. Ya udah gue beneran bawa laptop atau bawa handphone dan belajar aja gitu di mobil gitu di kan. mobil terus lanjut lagi nyampe rumah. Nah tapi kadang kalau habis goes tuh kan ngantuk ya kan. Kalau misalnya ada kelas lanjutan tuh dari jam 8 10:30 lah ada kelas, gue belum mandi let's say gitu ya, gue tuh bisa ketiduran gitu. Kadang baliknya kayak wah lu jangan tidur lagi kelas kayak gitulah. Nah cuman di sisi lain alhamdulillahnya gue jadi bisa banyak kegiatan lain, contohnya syuting semua lu anak series COVID sih kan, kuliahnya gitu. ya. Berarti lu kalau meeting organisasi gitu juga online semua ya? Online, gue bikin acara online, the first ever legal something online gitu. Jadi ya begitu deh. Time management on my side sih alhamdulillah selama ini time management always on my side ya. Thank you time. Kalau lu Mas, kan lu juga sibuk tuh basket sampai malam ya kan? Ya, pacaran. Oh ya by the way gue nggak punya pacar selama Waktu 3 tahun kuliah. setengah. Jadi fokus aja, produktif. Ya sebenarnya mirip-mirip aja lah. Pokoknya itu jalanin semua, lakuin yang kira-kira paling penting yang mana. Lack of sleep berarti. Gue nggak juga sih. Gue orangnya suka Pelor. sleep well. Jadi gue ya tetap atur karena kesehatan paling penting. Tapi ya belajar secukupnya, pacaran secukupnya. Oh Mas Deka mah akademik nggak sih? Apaan Yang akademik? di Dikorbanin.
Maksudnya lu agak santai kan? Mungkin gue santai. By the way guys, gini ya, Mas Eka itu memang bukan dua anak kami yang cum laude. tapi sebenarnya dia tuh bisa 3 tahun setengah. Bisa cum laude juga bisa kalau mau belajar mah. Iya benar. Makanya kan semua orang ada pilihan, makanya. Cerita yang lo harusnya bisa 3 tahun setengah tapi tetap 4 Enggak, itu tahun. ngeselin. Kalau itu ngeselin karena itu memang jadi satu sebenarnya emang gue nggak terlalu yang kayak pengen buat 3,5 banget gitu enggak. Tapi di sisi lain emang jadi ada satu mata kuliah yang gue skip di semester 3 atau 4. Yang itu tuh tadinya bukan mata kuliah wajib pas zaman atas gue 1. Ternyata di angkatan gue dijadiin wajib dan gue harus ambil. Sehingga Ada yang ke-skip. jadi akhirnya gue harus ambil itu dulu. Biar Gitu. lulus Jadi gitu. semester 8 gue cuma satu kelas itu doang. Sama Iya. skripsi gue udah setengah selesai. Tapi menurut kalian seberapa penting sih kayak aktif organisasi, nggak jadi Penting lah, kupu-kupu penting. menurut kalian? Penting. Penting nggak? Kalau enggak Enggak juga sih kalau dapat cowok keren di kampus. Aku tergantung karena maksudnya tergantung approach. Oh, Kayak iya. kalau organisasinya, maksudnya kalau aku sih dulu kan ikut IMPI juga kan, kayak humas gitu juga tetap ikut. Tergantung approach karena kalau aku sih nugasnya udah kebanyakan sih, maksudnya kayak aku nggak kepegang jujur untuk ngehandle yang lain. Emang mungkin time management aku nggak serapih kalian ya untuk bisa balance it out. Tapi kalau aku nggak sih, pada saat itu aku ngincernya kalau bisa semester 5 udah intern. Jadi itu berarti tahun keberapa tuh 3 kan? Iya semester 5 kalau bisa udah intern. Abis itu aku exchange ke luar negeri gitu. Oh iya karena kakak ke ngejar Brisbane. exchange ya, ada exchange. Karena ada exchange itu dan di sana pun aku ikut ini juga kan PPIA, terus bikin pesta rakyat, terus ikut yang ada soccer, selalu bikin apa acara soccer competition gitu, soccer turnamen. antar UQ apa QUT. Jadi kayak emang balik lagi tergantung approach ya. Dan aku juga sayangnya di jurusan aku tuh nggak diekspos kayak ikut organisasi, nggak ada tuh yang senior yang ngasih tahu seberapa pentingnya. Jadi emang menurut aku role sebagai senior itu Guide sangat your benar-benar berpengaruh ke junior juniors, lo sih. ya, Jadi untungnya kayaknya sekarang udah ada era TikTok ya, bisa Iya. ngelihat alumni udah bisa ngapain aja dulu. Contoh Jadi gua kan. nah kalau misalkan dulu sih kan nggak ada yang kita bisa ngaca kan. Sedangkan yang aku Yep. aku berkaca juga kan waktu itu juga udah pada keluar negeri. Terus ya kita cuman sharing ya pengalaman kita di luar negeri, justru bukan Jadi yang ditunggu malah keluar malah yang negeri. ditunggu ayo prepare as much as you can buat IELTS, karena itu juga kan nggak semua dari sekolah inter kan gitu loh. Jadi ya itu sih. Cuman ya kalau untuk di dunia kerja pengalaman organisasi itu sebenarnya dilihat juga gitu, apalagi fresh grad kan. Benar. Dan nggak punya pengalaman kerja itu sangat ya kalau nggak punya pengalaman kerja tapi punya organisasi itu masih bisa jadi bargaining power. Tapi kalau nggak punya dua-duanya itu agak sulit, kecuali emang nilainya Bagus 4. banget. bener. Tapi menurut gue kalau gue nih sebagai misalnya udah orang corporate sekarang terus gue disuruh nginterview orang, kalau misalnya dia nggak punya pengalaman organisasi Kalau lu gitu. interview Nadia gitu. Tapi Kan tadi kan ada. Tapi sekarang itu aku udah interview many interns, itu nggak ada yang nggak berpengalaman. Itu hebatnya sekarang menurutku. Iya, semester udah 5 udah terekspos. kerja di FMCG, menurutku Bener. keren banget. Karena Ya, ada udah magang banyak. Ada kayak merdeka, gitu. kampus merdeka kan. Dan ternyata itu tugas, itu Iya. bisa ditukar SKS. Jadi intern aku yang di company aku itu, aku tanya, kamu skripsian bisa ngebalance kayak gini? Terus dia sebelumnya udah pernah kerja di Sama. FMCG. Iya, intern aku sebelumnya juga. udah pernah intern di Byte, dan sedih kak, hah? Iya. Gimana lo intern bisa- aku juga kayak udah intern di BPS gitu. Jadi sekarang opportunity udah lebih banyak Banyak. gitu. Dan Kalau dulu tuh kayaknya enggak company sebenarnya juga gitu. sekarang hungry Iya. for Interns. interns yang masih student intern, dan ternyata Bener. memang ada peraturan. Jadi kalau di corporate di company aku itu nggak boleh nge-hire intern yang udah lulus. Jadi udah lulus tuh lulus tuh fresh harus grad, ini fresh ya, grad. harus Dan, jadi karyawan kalau harus udah karyawan dan lulus. harus udah associate, nggak boleh jadi intern Iya, lagi. Jadi iya, intern iya. sekarang diwajibkan untuk yang student intern. student intern. Makanya yang aku shock adalah setiap aku interview orang itu nggak ada yang organisasinya banyak tapi pengalamannya Nggak ada. kaya Pengalaman semua. kerjanya ya Pengalaman malah ya. kerjanya. Iya. Pokoknya menurut gue ya, kalau misalnya kalian emang pengen gue kuliah cuman pengen dapetin ilmu dan gelarnya aja, ya udah gitu. Tapi kan berarti mungkin lo udah ada pemikiran jalan karirnya sendiri gitu. Iyalah, Let's say goals. bikin bisnis sendiri atau nerusin bisnis orang tua gitu ya. Memang lo Tidak perlu membutuhkan CV yang sebegitu lengkapnya gitu. Tapi kalau misalnya perintis nih,
Asik. Kalau perintis alangkah baiknya diseimbangkan gitu kan antara akademik yang bagus dan juga organisasi dan social life yang Dan kalau bisa magang. Tadi kita bahas tentang intern ya. Kita semua kan pada magang ya. Kita semua pada magang. Menurut gue magang itu sangat berarti sih. Karena gue self revelation bahwa kayaknya teknik metodologi dan material bukan untuk gue adalah ketika magang gitu. Jadi gue kan pas kuliah magang sampai 3 kali. Wait. Kamu magangnya sempat di bidang itu? Di bidang dia magang di Karawang. Aku magang 3 kali. Karawang. Jadi yang pertama itu aku magang di kantor 3M. 3M kantornya di I Kakak know. Nah di 3M ini aku megang kayak engineering tapi sales engineering, jadi kayak bantuin bisnis side-nya juga lah. Jadi masih mix nih, seneng banget nih aku ngerjain ini. Jadi kayak ada bikin PPT lucu-lucu gitu lah. Terus tapi ngerjain kayak research-nya juga, tapi terus bikin PPT. Nah magang yang kedua di pabrik motor. Bukan pabrik motor, itu yang ketiga. Pabrik yang kedua pabrik pembuatan mesin alat berat. Iya. Yang warna kuning. Kamu tuh berarti yang kamu kerjain itu sama keilmuannya itu ketransfer semua tapi di pekerjaan kalau kamu? yang pas magang kedua, magang ketiga iya. Cuman kalau yang magang pertama nggak terlalu karena itu kayak lebih banyak bisnis side-nya lah gitu. Nah terus di magang kedua ini kita kan kerja di pabrik nih. Terus kan di pabrik tuh jarang lah yang namanya cewek gitu. Jadi tiap kali aku sama temanku lewat tuh kayak diliatin gitu. Jadi aku kayak wah thank you banget nih kalau metodologi dan material kerjanya kayak begini banget gitu. Seperti aku harus mencari jalan lain pengen gitu. yang corporate juga kali Pengen yang corporate. Terus pengennya juga kan kalau pabrik-pabrik kan biasa di pinggir-pinggir Jakarta gitu kan. Aku pengennya nyari kantor yang di Jakarta lah gitu. Terus jadi kayak akhirnya ketemu lah. Benar. Maksud aku Nah yang ketiga baru di pabrik motor. itu udah mulai agak shift dikit. Apa Enggak, itu masih ini, karena itu magang sambil ngerjain skripsi. Jadi kayak Dan penelitian none, di situ. ya kan? Abnon tuh kayaknya enggak deh. Semester depannya ya? Sebelum itu. Jadi aku magang 3 kali dan menurut aku magang itu jadi membuka pikiran dan memberi wawasan tentang dunia kerja tuh kayak gimana sih. Menurutku itu helpful banget. Dan kalau sama sih aku kan juga ada ada hal yang bikin aku jadi harus mikir, is this what I really wanna do in a long time? Chase-nya tuh sebenarnya tuh apa sih gitu. Dan kalau aku sih purely yang aku chase adalah kesejahteraan. Benar kayak pulang 9 to 5 terus corporate work ada. Karena aku harus orang yang datang duduk kerjain semua kerjaan, mau lembur enggak masalah sebenarnya. Cuman aku jelas harus ada runtutan ini. Enggak bisa yang go back and forth yang doing the same thing over and over again. Menurut aku itu agak mess up with my time management, my mind and my peacefulness aja. Jadi ngerjainnya jadi nggak 100% kan, takutnya tuh kayak gitu. Cuman pekerjaan yang sesuai jurusanku pada saat itu emang sesuatu yang aku sebenarnya actually suka banget dan aku selalu kangen sih. Maksudnya kayak doing arsitektur, maksudnya teman-temanku kan juga ada yang banyak yang jadi arsitek yang sampai sekarang masih mengerjakan full on gitu loh, dan mereka happy aja gitu. Jadi emang goal setiap orang sih beda dan itu biasa ditemukan pas udah ujung-ujung kelulusan udah kita udah pernah intern 2-3 kali. Apakah ini yang cocok? Jadi pas lulus ya udah itu aku udah mulai coba-coba iseng apply developer gitu. Bener. Jadi menurutku sih kuliah nggak bisa sih kalau cuman kayak bener-bener belajar lu ngejar IPK doang, itu kayak nanti kaget gitu. Karena jujur menurut aku ospek kita dimarah-marahin tuh juga foreshadowing. Sebenarnya kayak itu oke banget karena ngelatih ya quote unquote kayak ngelatih mental juga. Jadi karena kita ketika di dunia kerja kita nggak tahu loh. Dulu gue sempet dapet bos yang kayak super killer. Ya itu, tapi gue kayak ya udah biasa aja. Gue gak nangis gak apa karena gue udah pernah diomel-omelin di rumah ya. Dan tapi kalau kita mungkin ada flexibility itu kali ya Tang. Maksudnya kayak ke arah kayak bisa melenceng dikit. Kalau aku kan dari arsitek bisa melipir masuk developer, masuk ke desain, terus lama-lama ternyata jadi marketingin real estate-nya nih gitu. Jadi sebenarnya tuh sangat luas dan masih kepake aja sebenarnya ilmunya secara basic lah. Secara basicnya tuh masih ada. Cuman kalau yang sosum gimana nih? Maksudnya kayak kan lulus terus spesifik banget kan, kayak udah SH gitu loh. Jadi dan kenapa law firm, kenapa in house gitu, trennya apakah itu tren emang harus di law firm dulu terus baru in house atau gimana tuh? Sebenarnya itu pilihan aja. Kalau misalnya banyak juga teman-teman yang kemarin sempat magang di MA. Lu magang wajib ya? Kalau lu sebenarnya waktu itu nggak wajib kan Mas ya? Lo magang kan? Gue magang di Kemenlu, pernah di law firm juga. Pondok Indah tuh magang kan? Kemenlu ya. Itu magang tapi itu kayaknya tuh graduate intern deh.
But then again ya magang penting, organisasi penting. Ya itu yang akan jadi nambah added value aja pada saat nanti lulus, dan saingannya kan pasti candidate-nya punya macam-macam background juga. Benar. Iya sih, dan gue setuju banget kalau magang itu open your eyes akan possibilities bahwa apakah ini yang suatu hal yang akan lo kerjakan sampai lo tua nanti gitu. Karena kemarin gue sempat di law firm juga, padahal enak banget gitu. Maksudnya ini law firm salah satu yang jam kerjanya teramat baik juga katanya orang-orang. Terus juga pas lagi COVID jadi banyak yang work from home juga gitu. Tapi gue menyadari bahwa kayaknya di depan laptop lebih dari 8 jam sehari, that's not my thing. Jadi lo di meja gitu. Karena gue jujur di meja bener-bener gak bisa diem sampai kayak Bang Satria. Itu kayak lu kenapa? Sorry ya Bang, emang gak bisa diem aja gitu. Aku harus di meja. Aku juga. Aku nggak bisa. Aku harus di meja. Aku anaknya di mana-mana. Gue waktu itu work from cafe aja bawa 2 monitor. Aku nggak bisa. Aku benar-benar Keluar harus nggak akan bisa work from cafe karena harus di set yang segini. Iya. Earphone udah kayak harus Aku juga jarang ansos. banget Cuman bisa. ya gitu sih, mungkin enaknya kita mungkin agak lebih fleksibel ya untuk bisa agak melenceng sedikit gitu. Iya. Ya tapi balik lagi kalau aku yang ngeliat aku kenapa bisa melenceng, maksudnya langsung kerjaan pertama keterima di marketing itu ya karena memang udah decorated my CV gitu. Jadi aku emang dengan kesadaran penuh CV aku penuhin dengan kayak abnon, organisasi, lomba-lomba dan lain-lain. Jadi benar-benar menarik lah gitu buat dan interviewer. lebih mudah untuk lo mendapatkan kesempatan mencoba kelihatan hal lain bahwa gitu. nih anak emang nggak cuma pintar tapi juga punya kemampuan lain. Nah mungkin penutup aja nih ya kita ada advice tertentu nggak buat yang mungkin lagi mau menjalani kuliah atau udah di dunia kuliah gitu. Coba mulai dari siapa? Silakan. Dari Mas Deka deh. Dari gua Kata-kata hari ini. mungkin kalau buat gua pesan dari gua adalah buat yang lagi mau pilih jurusan, riset aja dulu. Gak tahu ya harus sedalam apa, yang penting tanya orang sekitar yang udah pernah ngelewatin itu, udah berproses di bidang itu. Bahkan lebih bagus lagi kalau berprofesi di bidang itu. Biasanya kalau orang-orang punya bold choice itu karena orang tuanya udah melakukan itu, jadi udah gampang tinggal ngikutin the projection. Tapi kalau yang belum ya lakukan riset, banyakin nongkrong. Kayak aku dulu juga akhirnya terinspirasi karena nongkrong sama senior dulu. Mungkin dari Kanadia. Aku banyak tanya sih. Sebagai introvert dan yang suka malu-malu bertanya, menurut aku itu nggak akan works kalau di dunia kerja, dan bakal kaget banget karena dari kuliah aja kita udah harus banyak, maksudnya harus nggak disuapin sama dosen kan. Jadi belajar ya sebenarnya tergantung segiat apa kita, cuman ya menurut aku penting banget untuk banyak tanya, dan salah satunya adalah berorganisasi itu atau berkepanitiaan itu justru akan menambah koneksi. Siapa tahu dia akan berguna untuk karir lo di masa depannya gitu. Yes, menurut gue juga kalau misalnya kalian lagi bingung antara mau satu jurusan atau jurusan lain, lihat aja gitu kalian ke depannya sekiranya mau jadi apa, mau ngapain, dan deep research aja sih, itu betul. Dan jangan mudah ngikut orang lain. Kayak waktu itu di zaman gue tuh banyak banget orang lagi pengen ngambil ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi 1 sampai 15 tuh mostly pada masuknya ilmu ekonomi gitu. Jadi jangan ikut-ikutan, pilih aja, kalau jejak insya Allah pasti ada jalannya. Oke. Kalau dari gue buat teman-teman yang mungkin lagi menjalani kuliah ya, pokoknya jangan males, jangan lemah juga, pokoknya harus sekuat mungkin. Terus Gile, dipaksa nggak tuh jangan males, Ini sih penonton dimarahin. jangan lemah juga. Terus lebih serius, jangan males, jangan lemah. anggap Amel lagi tiduran. Terus Kasihan dia, maksudnya kayak soalnya sekarang tuh gue ngerasa banyak banget distraksi gitu loh dengan adanya handphone atau TikTok atau whatever, kayak mudah banget terdistraksi gitu. Tapi lu harus fokus gitu sama apa yang lo pengen. Terus pokoknya sebanyak mungkin organisasi kepanitiaan, seaktif-aktifnya mungkin lah, dan lomba-lomba juga jangan lupa. Sama ini sih mungkin di dunia kerja lu nggak akan pernah tahu lu akan seperti apa, jadi kayak harus bisa seadaptif mungkin gitu, dan latihannya dari zaman kuliah sih menurut gue gitu. Latihan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi dan situasi apapun.
Gitu aja deh gue. It's nice. Siap. Thank you semua for Baiklah, watching. thank you guys for Gimana? watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya atau ada ide lagi next episode apa, comment down below. Let's go. Bye bye. Yes, bye.